Yang pertama ialah latar belakang. Kemunculan ideologi pan-Islamisme tidak dapat terlepas dari kondisi sosio-historis umat Islam yang mengalami kemunduran pada abad 18 hingga 19 Masehi. Secara mendetail, berikut adalah faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan pan-Islamisme. Yang pertama, adanya ekspansi militer, ekonomi, dan kebudayaan bangsa-bangsa barat di negara Islam Timur Tengah. Yang kedua, ada perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan. Yang ketiga, ada sistem absolutisme kerajaan Islam yang menyebabkan penyelewengan di segala aspek kehidupan bernegara. Yang terakhir, ada perkembangan intelektual umat Islam yang lambat karena cenderung tertutup terhadap perkembangan zaman. Gerakan pan-Islamisme. Yang pertama, Jamaluddin al-Afghani. Nama asli Jamaluddin al-Afghani adalah Syed Muhammad bin Safdar al-Husain. Ia adalah putra dari Syed Safdar yang lahir pada tahun 1838 dan wafat pada tahun 1897. Tanah kelahiran Jamaluddin al-Afghani adalah di Asadabad, Afghanistan. Tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, Iran. Jamaluddin al-Afghani masih keturunan Rasulullah SAW melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia resah melihat umat Islam yang tidak bersatu dan terbelakang. Karena itu, ia mengumandangkan ide Jamiah Islamiyah dan juga menggelorakan semangat pembaruan dengan membuka pintu ijtihad dan melakukan gerakan kembali kepada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagi al-Afghani, umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya dan banyak mengikuti ajaran dari luar Islam. Agama Islam menjadi sekedar ucapan lisan dan tulisan di atas kertas, tidak diwujudkan dalam kenyataan. Kemunduran umat Islam juga disebabkan karena perpecahan internal yang melahirkan berbagai kelemahan. Yang kedua, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil pada tahun 1849 dan meninggal di Iskandariyah pada 11 Juli 1905. Ia adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar Kairo dan juga murid dari Jamaluddin al-Afghani. Semasa hidupnya, Abduh banyak menulis buku, majalah, surat kabar, dan brosur-brosur. Muhammad Abduh pada bidang politik ikut terlibat menentang Raja Mesir di bawah kepemimpinan Urabi Pasha. Pada bidang jurnalistik, ia aktif membuat tulisan untuk alarm dan surat kabar di pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, ia pernah diangkat sebagai seorang hakim yang ada di salah satu mahkamah, serta membuat pintu ijtihad, perbaikan pendidikan, dan menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridho. Sering disebut sebagai pelanjut Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Lahir pada tanggal 23 September 1865. Rashid Ridho adalah manusia yang berpikir bebas, tidak mau menerima suatu pemikiran yang tidak masuk akal, dan berlandaskan argumentasi yang kuat. Ia memiliki naluri yang kokoh untuk mengetahui yang hak. Rashid Ridho sebagaimana Muhammad Abduh menghargai akal manusia, meskipun penghargaan terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan oleh Muhammad Abduh. Baginya, akal dapat dipakai dalam hal yang berkenaan dengan hidup masyarakat dan tidak terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Tantangan dan strategi dari para aktor. Yang pertama adalah Jamaluddin al-Afghani. Tantangan yang dihadapi oleh aktor al-Afghani adalah dengan melawan penjajahan barat yang merupakan wujud dari perang salib dengan adanya penetrasi bangsa Eropa, sehingga menyebabkan kejahatan yang dilakukan kepada pemerintahan Islam pada saat itu berujung pada kemunduran dan akhirnya Islam mulai meninggalkan ajaran aslinya. Strategi yang dilakukan oleh al-Afghani adalah dengan menyatukan umat Islam untuk mengikuti ajaran Islam yang asli, yakni Al-Quran dan Hadis, serta menjadikan rukun iman sebagai pedoman individu untuk kebangkitan umat Islam agar dapat melawan penjajahan barat yang dicapai dengan persatuan umat Islam itu sendiri. Lalu aktor yang kedua adalah Muhammad Abduh. Tantangan yang dialami oleh Muhammad Abduh adalah mengalami tantangan di mana bangsa Eropa terus mengalami kemajuan setelah jatuhnya Imperium Islam pada zaman transisi ilmu pengetahuan lensa tatanan pemerintahan yang juga dilakukan terhadap Eropa dengan Mesir. Strategi yang dilakukan Muhammad Abduh adalah melakukan strategi di mana ia membangun sistem pendidikan yang kritis serta menggunakan metode modern sehingga dapat melahirkan perubahan pola pikir keagamaan reformasi Islam yang ditunjukkan untuk melakukan pencerahan dalam berpikir serta menghadirkan pembaruan dalam politik
yang ditekankan pada kesadaran dari umat Islam. Lalu yang aktor yang terakhir yaitu Rashid Ridho. Tantangan yang dialaminya adalah pada zaman itu politik Islam terus mengalami kemajuan dan korelasi. Akan tetapi dengan kemajuan yang seiring berkembang, ia ingin tetap menginginkan adanya identitas dari umat Islam itu sendiri, yaitu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Strategi yang dilakukan oleh Rashid Ridho untuk menggapai hal tersebut adalah menggunakan strategi di mana ia fokus terhadap modernisasi Islam, akan tetapi hal tersebut tidak mengganggu dasar hukum dari supremasi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Munculnya pan-Islamisme di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya hubungan antar umat Islam di Indonesia dan di Timur Tengah. Hubungan tersebut mula-mula dilakukan dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Sekitar abad ke-17, kegiatan tersebut mengalami perkembangan. Sebagian jamaah haji memutuskan untuk menetap di Tanah Suci guna memperdalam ilmu-ilmu Islam. Di kota suci, para penuntut ilmu dan para ulama asal Indonesia berinteraksi dengan komunitas internasional di dunia, yang berpengaruh pada lahirnya kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan antara sesama muslim. Perasaan-perasaan inilah yang semakin menguat ketika Kesultanan Turki Ottoman mengembangkan gerakan pan-Islamismenya di Hindia Belanda. Diadakannya Kongres Al-Islam Hindia dalam pergerakan khalifah dikomunikasikan dan disosialisasikan dalam 3 kali oleh Kongres Al-Islam yang diadakan antara tahun 1924 sampai 1926 di Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Delegasi yang ditunjuk adalah Omar Said Djokrominonto dan Kiai Haji Mas Mansur. Dampak pergerakan khalifah terhadap hubungan antar kalangan modern dan tradisi pada mulanya sangat positif, karena pihak tradisi bisa menghadiri kembali Kongres Al-Islam di Surabaya. Akan tetapi, setelah kalangan modern kembali mengirim utusan ke Mekah, mereka membentuk forum tandingannya yang langsung mengutarakan usul-usul mereka kepada penguasa Hijaz, yang notabene tidak disukai karena berpaham Wahabi. Untuk itu, mereka kemudian membentuk komite merebut Hijaz. Pada perkembangannya, komite ini membagi dalam sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama. Sementara itu, dampak bagi hubungan antara Serikat Islam dan Muhammadiyah diperlihatkan dengan adanya pertikaian yang bersumber dari persoalan pribadi, dan menurutnya peran Perserikatan Islam sudah lemah, sedangkan di satu pihak Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sarekat Islam merupakan organisasi pertama kali lahir di Indonesia. Sarekat Islam adalah salah satu organisasi atau partai pertama yang berperan penting dalam pergerakan pan-Islamisme di Indonesia. Tujuan Sarekat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan, tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Dalam kegiatannya, Sarekat Islam menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial.